Selamat pagi anak-anak. Selamat datang di SMA Santo Carolus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang biologi. Perkenalkan, nama saya Ibu Vini Revina. Saya mengajar di SMA Santo Carolus. Anak-anak, materi biologi di SMA semester 1 ada 5 materi yang kita pelajari. Yang pertama adalah ruang lingkup biologi, yang kedua keanekaragaman hayati, yang ketiga virus, yang keempat monera, dan yang kelima adalah protista. Baik anak-anak, kita masuk sekarang materi yang pertama adalah ruang lingkup biologi. Biologi itu adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk kehidupan. Salah satu bagian dari kehidupan itu adalah makhluk hidup. Berdasarkan ukurannya, makhluk hidup itu ada dua. Ada makhluk hidup yang ukurannya besar, yang kita kenal dengan nama makroorganisme, yang bisa langsung dilihat oleh mata kita, manusia, misalnya seperti itu ya, hewan, dan tumbuhan. Tapi ada juga makhluk hidup yang ukurannya kecil, kita kelompokkan mikroorganisme, seperti kuman-kuman penyakit atau virus corona yang sekarang ada, itu termasuk mikroorganisme. Dan yang tidak kalah penting di dalam ilmu biologi itu adalah benda-benda mati yang ada di sekitar makhluk hidup dan sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Yaitu apa saja? Ada udara. Di dalam udara itu ada gas oksigen yang dibutuhkan oleh manusia, oleh hewan, oleh tumbuhan untuk bernafas. Lalu ada air. Sebagian hewan itu air dipakai sebagai habitat. Mereka hidup di dalam air. Lalu ada sinar matahari. Bagi tumbuhan, sinar matahari digunakan sebagai sumber energi untuk melakukan proses fotosintesis. Anak-anak, dalam biologi itu juga banyak cabang-cabang ilmu biologi. Antara lain, ada anatomi yang mempelajari struktur dalam makhluk hidup. Ada botani yang khusus belajar tentang tumbuhan. Ada genetika, belajar tentang gen. Ada ekologi, belajar tentang lingkungan. Ada sitologi, belajar tentang sel. Virologi tentang virus. Mikrobiologi tentang mikroorganisme. Nah, sebagai tugas yang pertama, Bu Vini memberikan tugas tentang cabang-cabang biologi. Coba kalian cari sebanyak mungkin cabang-cabang biologi dan kalian jelaskan cabang-cabang itu mempelajari tentang apa, gitu ya. Baik, materi yang berikutnya yang kita pelajari adalah tentang metode ilmiah, yaitu suatu cara sistematis yang digunakan oleh seorang ilmuwan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan langkah-langkah ilmiah. Langkah yang pertama adalah merumuskan masalah. Langkah yang kedua, merumuskan hipotesis. Langkah yang ketiga, melakukan eksperimen. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Saya beri suatu contoh dalam suatu judul penelitian, yaitu pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Di dalam kita membuat suatu judul, maka dalam penulisan judul penelitian itu ada dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Apa itu variabel bebas? Jadi variabel bebas adalah variabel yang sengaja dibuat berbeda oleh si peneliti untuk melihat pengaruhnya ada apa tidak. Sedangkan variabel terikat itu merupakan hasil dari variabel bebas tadi. Gitu ya. Nah, kalau dalam judul itu, maka yang berperan sebagai variabel bebas adalah cahaya matahari, dan yang berperan sebagai variabel terikat adalah pertumbuhan. Kita masuk langkah yang pertama dari metode ilmiah adalah merumuskan masalah. Dari judul penelitian tersebut, maka rumusan masalahnya kita buat. Ini contohnya, bagaimanakah pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau? Maka di dalam pembuatan rumusan masalah, ternyata juga melibatkan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat.
Kemudian kita masuk pada langkah yang kedua. Langkah yang kedua dalam metode ilmiah itu adalah merumuskan hipotesis. Dari judul di atas, maka rumusan hipotesisnya adalah cahaya matahari mempengaruhi pertumbuhan tanaman kacang hijau. Ternyata di dalam menyusun hipotesis pun di dalamnya terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Jadi ini kalau kita belajar, variabel itu termasuk bagian yang sangat menentukan dalam suatu penelitian. Anak-anak, ini ada suatu hasil observasi, kalian bisa baca dengan cermat. Kemudian saya minta sebagai tugas yang berikutnya adalah kalian mengerjakan secara individu dan kalian tulis dalam buku catatan. Yang pertama, dari hasil observasi itu, apa rumusan masalahnya? Ya, kemudian yang kedua, bagaimana rumusan hipotesisnya? Kemudian yang ketiga, kalau kalian misalnya sebagai Anita, bagaimana rancangan eksperimen yang harus kita lakukan? Kemudian yang berikutnya, coba kalian membuat tabel pengamatan dari hasil eksperimen itu. Dan yang keempat adalah membuat suatu kesimpulan. Ini tugas secara tertulis, jadi kalian nggak langsung eksperimen gitu ya, tidak, tapi kalian mengerjakan secara tertulis dan kalian kerjakan, dikumpulkan minggu depan. Kemudian anak-anak, ketika nanti kalian mengerjakan metode ilmiah, misalnya kalau mungkin ada suatu pertanyaan yang kalian tidak paham, kalian bisa bekerja, bertanya, dan kalian juga bisa langsung bertanya kepada saya. Begitu yang bisa saya sampaikan untuk tugas ini. Saya kira pertemuan kita untuk ruang lingkup biologi saya akhiri sampai di sini. Selamat pagi dan terima kasih.